Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mengevaluasi izin penangkaran harimau benggala yang diberikan pada Alsyad Ahmad. Seorang guru honorer di Sumedang tercebur sumur sedalam 15 meter. Mangkir dari panggilan Bareskrim Polri, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang tunjukkan alasan ketidakhadirannya. Seorang residivis yang menikam seorang pedagang jamu hingga tewas tanggal 18 Juli lalu ditembak kakinya oleh anggota Satreskrim Polres Karawang saat ditangkap Jumat lalu. Tersangka menikam korban karena korban menolak memberikan minuman jamu gratis yang ia minta. Farid, warga Kabupaten Karawang, ditangkap dan ditembak polisi setelah sempat buron selama 10 hari. Tersangka ditangkap karena menikam Sudir, seorang pedagang jamu dengan pecahan botol jamu hingga korban tewas. Tersangka yang juga seorang residivis kasus premanisme ini awalnya meminta minuman jamu gratis di warung jamu milik korban di Lemah Abang, Karawang, namun ditolak oleh korban. Farid yang kalap kemudian memecahkan sebuah botol lalu menikam korban di bagian dada dan pinggang dengan pecahan botol. Jadi di sini ada tindakan premanisme yang dilakukan oleh pelaku, di mana untuk yang bersangkutan mencoba untuk meminta minuman secara gratis. Di situ korban menolak dan hanya memberikan uang sejumlah Rp5.000. Pelaku secara spontan langsung memecahkan botol di lokasi dan kemudian melakukan penganiayaan, yaitu mengenai kepala dari korban, dan kemudian sempat melakukan penusukan. Selama 10 hari buron, tersangka sempat kabur ke sejumlah tempat di Karawang. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Syamsul Nursyam melaporkan dari Karawang. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat memastikan akan mengevaluasi izin penangkaran harimau benggala yang diberikan pada Alsyad Ahmad di Kota Bandung. Alsyad Ahmad adalah orang pribadi satu-satunya yang punya izin penangkaran harimau benggala di Jawa Barat. Matinya 6 ekor anakan harimau benggala milik pembuat konten Alsyad Ahmad di penangkaran pribadinya di wilayah Cidadap, Kota Bandung membuat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat mengkaji izin penangkaran harimau oleh perorangan atau pribadi. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang anggotanya juga berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah meneliti secara ilmiah penyebab kematian bayi harimau tersebut, termasuk dengan melakukan pembedahan bangkai bayi harimau benggala di Pusat Laboratorium IPB University di Bogor. Nantinya rekomendasi yang muncul dari hasil penelitian oleh BRIN akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemeliharaan harimau benggala dalam penangkaran perorangan menjadi lebih baik. Satwa seperti ini kan harus dicek betul tidak lambungnya bermasalah atau apa gitu. Nah itu yang dibawa ke laboratorium Pusat Studi Primata IPB di Institut Pertanian Bogor. Biarlah lembaga itu nanti mengeluarkan ini hasilnya, Mas. Kami nggak berani mengeluarkan, kami tidak dalam posisi mengeluarkan ini sakit apa, biarlah nanti dokternya itu oke ini sakitnya karena ini. Pasti harusnya dalam 2-3 hari ini mungkin sudah keluar hasilnya dari sana, semoga cepat ya kan. Kan dia pasti akan periksa laboratorium lambungnya, apa yang semua kemarin diambil itu kan banyak yang diambil dinopropsi bagian organ dalam satwa tersebut untuk diketahui nanti ini penyebabnya. Selain itu, BBKSDA juga mengevaluasi konten milik Alsyad bersama hewan peliharaannya itu. Kejadian ini juga memunculkan wacana penyempurnaan Permenhur Nomor 19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk menjamin kesejahteraan hewan atau animal welfare. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Warga Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jumat siang dihebohkan dengan kemunculan sebuah kuburan misterius di lahan pemakaman milik pribadi. Usai digali polisi dan warga, ternyata makam tersebut adalah mayat kucing yang dikubur selama 1 pekan. Pasangan suami istri ini menggali kembali sebuah makam asing yang ada di lahan pribadinya di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Mereka curiga karena kuburan dipenuhi lalat. Warga pun curiga ada bayi yang dikubur di sini. Pemilik lahan lalu melaporkan kemunculan kuburan ini ke Polsek Tanah Sereal untuk digali. Ternyata kecurigaan awal soal bayi yang dimakamkan terpatahkan setelah dibongkar adanya bangkai kucing di dalamnya. Yang diduga kuburan bayi itu kita akan buktikan. Dan ternyata setelah kami kesini ada laporan dari Bagian Kamtibmas yang menyatakan kuburan tersebut adalah kuburan kucing. Karena memang yang punya kucingnya pun menyampaikan bahwa mereka memelihara kucing dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan hamil, lalu dikuburkan di tempat kuburan yang ada. Yang sangkanya ini adalah kuburan umum, ternyata ini adalah tanahnya itu milik seseorang. Pemilik kucing mengaku telah mengubur kucing yang hamil di lahan ini. Ia mengira lahan adalah tempat pemakaman umum karena ia pun masih menjadi warga baru karena baru saja pindah. Kami taunya kan makam itu kan betul umum, nah, kira begitu. Nah jadi ternyata ini tanah pribadi. Di situ hebohnya mungkin. Kemudian di sini ada CCTV, terus warga juga ada pencurigaan kan disangkanya ngubur apa lah kan. Makanya saya pas nganter sekolah itu saya tahu. Kasus ini berakhir damai dengan kekeluargaan usai pemilik kucing meminta maaf dan memindahkan makam kucing ke tempat lain. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Jasad seorang pria ditemukan tertelungkup di saluran irigasi sawah Desa Baginda, Sumedang. Korban yang merupakan warga setempat diduga terjatuh usai beraktivitas di sawah. Jasad pria di saluran irigasi persawahan ini jadi tontonan warga Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang. Polisi membuarkan warga karena menghambat evakuasi. Jasad bernama Toto berusia 67 tahun. Korban adalah warga setempat. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan. Diduga korban meninggal karena kelelahan usai beraktivitas di sawah sehingga terjatuh ke saluran irigasi. Diperkirakan kepala korban terbentur karena di dalam irigasi tersebut ada sebuah bongkahan batu. Jadi diperkirakan ada luka yang cukup bengkak untuk atau memar di pelipis kepala korban. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan? Untuk itu tidak ada. Diketahui korban kerap menggarap sawahnya. Karena menganggap peristiwa ini adalah musibah, pihak keluarga meminta jenazah diserahkan untuk dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang guru honorer di Sumedang terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter. Warga berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Warga Dusun Cimacan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang berupaya mengevakuasi seorang perempuan yang jatuh ke dalam sumur. Warga khawatir Linda Kurnia Restu kedinginan di dalam sumur yang penuh air. Evakuasi berjalan selama 45 menit. Perempuan 25 tahun ini akhirnya keluar dari sumur sedalam 15 meter. Korban menderita luka di bagian tangan dan kaki. Ia pun dibawa ke Puskesmas Rancakalong untuk penanganan medis. Guru honorer ini terjatuh ke dalam sumur karena terpeleset saat mencuci piring. Itu lagi bersih-bersih dan terpeleset sumur. Kedalaman sumur sendiri, Pak? Kedalaman sumur kira-kira 15 meter. 15 meter. 15 meter. Ada kendala nggak waktu evakuasi, Pak? Kesulitan barangkali? Tidak ada karena langsung, soalnya begitu cepat langsung turun, langsung dievakuasi dalam berapa menit ya. Pihak Polsek Rancakalong memastikan peristiwa ini adalah kecelakaan tanpa unsur pidana. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.